Oke, balik lagi di channel gua, di channel Ronald ya teman-teman. Salam satu aspal. Oke, hari ini tanggal 14 ya Agustus, yang harusnya dimana hari ini tarif ojol itu naik, ternyata ditunda oleh Kementerian Perhubungan dan mengundang banyak polemik di masyarakat, dan tentunya anggota DPR yang bilang agar kenaikan tarif ojek online ini ditunda dulu karena masyarakat lagi susah. Seperti itu. Di sini kita mau dengerin dulu penjelasan Kementerian Perhubungan yang sudah menaikkan tarif yang harusnya tanggal 14 itu ditunda atau bisa gue bilang diundur, seperti itu kawan-kawan. Jadi kita mau bacain dulu atas dasar apa ditunda atau diundur ya. Kenaikan tarif ojek online atau ojol awalnya direncanakan mulai hari ini. Namun Kementerian Perhubungan atau Kemenhub menunda kenaikan tarif tersebut sebab Kemenhub berkeinginan memaksimalkan sosialisasi terkait tarif baru itu. Kenaikan tarif ojek online tertuang dalam keputusan Menteri Perhubungan dalam kurung KM nomor 564 tahun 2022 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Aturan itu awalnya akan diberlakukan hari ini 14 Agustus 2022. Namun kenaikan tarif ditunda hingga 29 Agustus mendatang. Oleh karena itu diharapkan 25 hari kalender dari 4 Agustus 2022, waktu terbitnya KM nomor KP 564 tahun 2022 dapat dilaksanakan dan dipedomi oleh aplikator. Juga sesuai ketentuan PM12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ini kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno dalam keterangan yang dikutip Minggu 14 bulan 8 tahun 2022. Jadi tentunya ini mengundang reaction gue ya. Kita tahu sebenarnya ketika kita dapat orderan banyak kilometer yang harusnya 15 km contoh menjadi 11, menjadi 12 km, tentunya 3 kilometernya hilang. Tentunya kita driver ojek online itu dibayar sesuai kilometer yang berlaku, tapi banyaknya kecurangan-kecurangan aplikasi yang memotong kilometer kita itu sangat mengenaskan ya, dimana tarif sangat minim, pendapatan yang kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Di video sebelumnya gue sudah menjelaskan, bukan mengeluh, tapi terkadang itu cukup mengelus dada dengan tarif yang sangat minim sekali. Banyaknya kecurangan-kecurangan dari customer pun itu sering dialami oleh para driver. Contoh, di beberapa video yang sudah gue buat, harusnya penumpang itu satu orang itu bisa 2, bisa 3 orang. Dan banyak lagi seperti gosen yang harusnya maksimal hanya 20 kg itu disalahgunakan juga dari pihak reseller atau customer gitu loh. Sehingga beban berat yang memang kita jalani semakin berat. Ongkos sama, beban semakin berat, tentunya menguras bensin motor kita, seperti itu penjelasan gua ya. Jadi untuk customer-customer di luar sana atau mungkin orang-orang yang sedang menonton video gua, kami driver ojek online itu tidak dibayar besar, sangat minim sekali. Kalian tahu bahan bakar sekarang itu kita harus menunggu antrian, dimana di Jakarta kita kalau mau beli pertalite itu kisaran dari pagi sampai malam itu ngantrinya bisa setengah jam lebih kawan-kawan. Jadi gua kalau ngisi bahan bakar itu selalu subuh, itu kisaran jam 4, jam 5 subuh gue baru ngisi. Karena di atas jam itu masih banyak orang yang memang ngantri sampai ke pinggir jalan. Tentunya memakan waktu juga, ya lumayan lah ya menurut gue ya. Jadi reaksi gue di sini sebenarnya terlepas dari ini ditunda atau mungkin ditiadakan, tolonglah dikaji ulang untuk tarif ojek online ini. Karena gue sebagai driver ojek online yang gue pegang sekarang adalah Gojek, gue adalah driver Gojek, merasakan pendapatan yang kita terima itu tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Itu pandangan gua gitu loh. Jadi kalau kalian komen tarif ojol mahal dan sebagainya, kalian pikir kita driver ojek online ini besar dapatnya? Tidak kawan-kawan. Apa yang kalian lihat, contoh pendapatan yang gue dapat 200.000 itu belum bersih masuk ke gua, karena gua harus bayar bensin, gua harus beli makan. Ya terlepas dari banyaknya contoh kalau ada ban bocor, terus kendala-kendala yang lain kita nggak pernah tahu.
banyak driver sih membayarkan parkiran ketika customer tidak mau membayarkan. Jadi sangat minim sekali lah yang driver ojek online dapatkan ketika sedang bekerja. Tentunya di Gojek tarif minim 9.600 itu sangat minim menurut gua. Tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kilometer yang dipangkas, sangat ngenas lah intinya seperti itu. Jadi komen gua di sini nggak apa-apa ditunda, itu nggak apa-apa dikaji lagi. Dan pesan gua untuk Kementerian Perhubungan dan anggota DPR, dengarkan nih Pak, tolong dibuat sistem yang bisa melacak kilometer aplikasi Pak, karena kami driver ojek online ini sering dibohongi untuk kilometer Pak. Penjemputan jauh itu nggak masalah, kita jemput, tapi ketika kita mengantarkan customer ini dari titik A ke titik B yang harusnya 15 kilo dicek di Google Map, itu ternyata di aplikasi Gojek jadi diperkecil Pak, jadi 11, 4 kilo kita nggak dibayar Pak, seperti itu. Itu pesan gue untuk Kementerian Perhubungan. Semoga ada sistem yang memang bisa melacak tentang perjalanan di setiap customer di aplikasi gitu loh. Jangan lagi ada kecurangan-kecurangan tentang kilometer gitu loh, karena gue jujur beberapa kali ngalamin tentang kilometer yang dipangkas sementara kita dibayar itu per kilometer. Kalau harusnya 15, kenapa jadi 11 kilometer? Harusnya kita bisa mendapat lebih, kita dapat minim sekali untuk pendapatan yang memang kita jalanin setiap harinya. Gak masalah itu diundur pertanggal akhir bulan ini atau mungkin awal bulan depan, tapi tolong Pak, hilangkan beberapa jasa atau beberapa pembayaran di aplikasi seperti sewa aplikasi, sementara udah ada potongan dari pemesanan, tapi dikenakan lagi biaya aplikasi. Dan saat ini Gojek yang gue rasain bukan lagi 20%, itu lebih dari 20% gitu. Jadi tentunya dampaknya ke customer ya, dan imbas ke driver sebenarnya nggak ada gitu. Driver itu hanya kena semprotan dari beberapa customer, mahal ya Pak, gini ya Pak, segala macam dan sebagainya. Dan itu gue dapatkan beberapa minggu lalu tentang keluhan-keluhan customer tentang GoFood yang memang dibilang mahal sementara argonya sudah normal, padahal argonya normal. Tapi beberapa customer menanyakan kepada gue sebagai driver Gojek sekarang mahal ya Pak pesen food? Ya gue bilangin sebenarnya bukan mahal, karena kalian murah dulunya. Banyak promo-promo yang aplikasi tawarkan. Ketika memang promo ini tidak ada lagi, ya tentunya kembali normal argonya. Dan tentunya kalian bayar full, yang harusnya bayar setengah, kalian harus bayar full. Seperti itu tanggapan gue. Jadi nggak apa-apa tarif ini diundur, tapi kedepannya gue harapin sih sebenarnya dari pihak-pihak terkait seperti Kementerian Perhubungan, tolong dicek Pak sistem yang memang mengurangi kilometer dari pihak aplikasi Pak. Kami sering mendapatkan kilometer-kilometer yang nggak sesuai dibayarkan kepada driver ojek online gitu. Seperti itu Pak ya. Jadi kita tunggu aja, mungkin keputusan dari Kementerian Perhubungan ini juga baik juga untuk kedepannya. Tapi suka atau nggak suka, ya gue harapin sih tarif ojek online ini tetap naik, karena apa yang gue jalanin sekarang sebagai driver Gojek itu tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari menurut gue pribadi seperti itu. Karena cari duit 200.000 aja itu capeknya udah luar biasa kawan. Jangan ngomong 300-400, 200.000 itu 200.000 yang kita dapat itu belum segala macamnya, bensin dan sebagainya, makan ya, minum dan sebagainya. Bersih kita dapat kalau 200.000, kita bawa pulang 100.000. Kalau dia punya anak dan istri, itu tentunya nggak cukup. Sementara rumahnya ngontrak, istrinya nggak kerja, dan itu kacau sekali Pak gitu. Kalian mungkin lihatnya besar saja, tapi kalian nggak ngejalanin apa yang dirasakan driver ojek online ini. Sangatlah apa ya gue bilang ya, minim sekali lah pendapatannya. Nggak seenak di tahun-tahun lalu dulu nyari duit 200.000 enak. Sekarang itu sangat susah kawan-kawan, karena banyaknya juga aplikasi-aplikasi baru. Tentunya juga banyaknya driver-driver yang memang mendaftarkan diri sebagai ojek online. Tentunya orderan ini kebagi-bagi ke beberapa aplikasi seperti itu. Nggak apa-apa tarif diundur atau ditunda di akhir bulan ini, tapi gue harapin semoga tarif ini tetap naik agar kami driver-driver ojek online ini bisa mencukupi kebutuhan keluarga, bisa menafkahi anak istri kami di rumah. Seperti itu ya. Oke, itu aja mungkin pesan gue untuk Kementerian Perhubungan dan anggota DPR. Tetap semangat, salam satu aspal.